Shalom Sobat Muda dimanapun kalian berada. Bersyukur kita boleh dipertemukan, kita boleh dipersatukan lagi dalam worship night kali ini. Nah, kali ini aku mau undang kita semua untuk berdiam diri. Kita boleh fokus memuji, menyembah Tuhan. Setelah seminggu kita menjalani hari-hari kita, menjalani seluruh kegiatan, pekerjaan kita, mari bersama-sama kita menenangkan hati, kita mau diperbaharui oleh Tuhan. Kita mau diberkati melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan. Mari kita pujikan namanya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat kami memujimu ya Tuhan, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar ya Tuhan, saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami, buat berkat-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama pada hari ini. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tatkala kami sendiri, kami bingung akan keadaan kami datang ke hadiran-Mu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami sadar akan seluruh pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Kami mohon ampun kepada-Mu.
Kami mohon Engkau menyucikan kami, menguduskan kami, agar kami boleh layak untuk datang ke hadiran-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh layak memuji menyembah-Mu, menyampaikan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, biar kami boleh diperbaharui lagi. Kami boleh diberkati melalui puji-pujian firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan worship night kami. Berkati pelayanan kami Tuhan. Berkati puji-pujian penyembahan firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan worship night kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur sobat muda, kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh hidup, kita boleh dicukupkan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh hidup sehat, kuat, menjalani hari-hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Hezki. Dan kita akan belajar tentang kekuatan dalam puji-pujian yang kita pujikan kepada Tuhan. Biar kita tetap semangat, boleh semangat lagi memuji menyembah Tuhan. Biar hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita boleh menyembah Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan.
Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, inilah kerinduan kami. Inilah dambaan hati kami Tuhan ketika Engkau, ya Allah, Roh Kudus, boleh memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk kami terus hidup dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Ya, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk kami boleh masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Buka hati kami. Bekerjalah Roh Kudus dalam hati kami sehingga kami boleh mendengarkan apa yang akan menjadi kesaksian melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan yang sungguh boleh menerangi hati kami, menerangi kehidupan kami, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu kami boleh melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu ini bukan hanya kami dengar, tapi boleh nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap kami tempat ini boleh terberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak saudara semua untuk kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan, Alkitab kita. Mungkin di rumah kita masing-masing, atau ketika di rumah teman-teman gak ada Alkitab, kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman ini. Saya membacakan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah kisah tentang Paulus dan Silas, saudara, yang dipenjarakan. Kenapa? Karena dia mengusir roh tenung yang ada di dalam seorang wanita, saudara. Roh tenung itu menghasilkan keuntungan bagi tuan dari wanita tersebut. Sehingga ketika roh tenung itu pergi, sang tuan marah dan memenjarakan Paulus dan Silas. Dia dipenjarakan karena kebenaran, saudara. Karena memberitakan firman Tuhan, karena melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia dipenjara. Tetapi yang unik, saudara, di tengah-tengah ketika dia dipenjarakan, kita melihat bahwa ada satu hal, bentuk yang agak berbeda dan unik yang kita lihat. Di situ katakan kira-kira tengah malam, saudara. Kalau saudara jadi Paulus dan Silas, kira-kira tengah malam itu apa yang saudara lakukan? Kebanyakan daripada kita mungkin beristirahat. Tapi tidak, saudara, dengan Paulus dan Silas. Dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di sini katakan puji-pujian kepada Allah. Itu bukan sekedar lagu-lagu rohani, tetapi memuji, menyembah Allah, bersyukur kepada Allah. Unik, saudara. Kenapa? Karena kitab atau surat atau Injil, atau bisa dikatakan kitab para rasul, saudara, itu berisi tentang para rasul yang di dalam kehidupannya menderita karena Injil dan karena Kristus, tapi mereka terus boleh bersuka cita. Kenapa? Karena pertolongan daripada Tuhan. Sehingga bagi mereka layak untuk menaikkan puji-pujian. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Kisah Rasul 5 ayat 41, di situ katakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini adalah satu bagian firman Tuhan yang unik ya. Mereka bergembira, kenapa saudara? Karena mereka dianggap layak menderita penghinaan, menerima penghinaan karena Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, saudara, pada saat itu Paulus dan Silas, mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena bagi mereka, orang percaya, ketika mereka mendapatkan hal yang tidak enak karena pemberitaan firman Tuhan, karena Injil, karena Tuhan Yesus Kristus, mereka berbahagia karena itu adalah sebuah privilege dan kesempatan. 1 Petrus 2 ayat 19-21 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar
akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Sebab itu kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian juga dalam 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. Di situ katakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ini adalah perintah Tuhan. Ketika di tengah-tengah kehidupan kita, di situ dikatakan memang karena kebenaran mereka dipenjarakan, karena kebenaran mereka menderita, saudara. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita bukan hanya hal itu saja yang membuat kita menderita. Banyak persoalan dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi ini, saudara. Pasti ada kesusahan, kesulitan. Tetapi ketika kondisi kesulitan, bagaimana saudara menyikapi semua itu? Firman Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Kenapa saudara? Yang pertama, karena ketika kita memuji Tuhan, itu membuat kita mengingat sekali lagi kebesaran Tuhan dan apa yang Tuhan mampu lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia mampu dan sanggup menolong kita. Ketika menaikkan pujian, saudara, kita bisa mengingat sekali lagi kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, dan apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui kata-kata dalam pujian itu. Kemudian memuji Tuhan bisa memberikan kita kekuatan juga. Karena ada kuasa dan kekuatan Tuhan dalam puji-pujian, bahkan dapat mengalahkan kuasa iblis. Bahkan kalau kita baca saudara di dalam Mazmur 22 ayat 4, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di dalam puji-pujian orang Israel. Lagu yang tadi kita nyanyikan pun sama. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Jadi ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru untuk kita boleh melewati persoalan dalam kehidupan kita. Nggak berhenti sampai di sana, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Mazmur pasal 84 ayat 5 dan 7. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bagi orang-orang yang memuji-muji Tuhan, saudara, ada berkat Tuhan yang tercurah. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Sehingga kita bisa mampu melewati ujian-ujian yang ada dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bukan hanya untuk mengagungkan Dia, tetapi kembali lagi juga untuk melihat, menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang lemah, yang harus ditolong oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara gak mampu berbuat apa-apa. Dan itu juga adalah perintah Tuhan untuk kita terus boleh hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mazmur 150 dikatakan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan sekarang, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang ketika dalam pergumulan kita gak bisa memuji Tuhan? Atau hanya dalam kondisi yang menyenangkan bagi kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan? Saya yakin dan percaya kekuatan kita sebagai orang percaya gak sampai di situ, saudara. Kita dirindukan oleh Tuhan bahwa kita memuji Tuhan. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang pendeta mengatakan bahwa kalau gereja atau orang-orang Kristen lebih banyak memuji Tuhan, maka orang Kristen atau gereja akan lebih banyak melihat kuasa Tuhan. Karena itu, saudara, sebagai orang Kristen, saya mengajak kita semua harus sering memuji Tuhan. Bukan sekedar rutinitas di dalam gereja, bukan ketika teman-teman mengikuti worship night, bukan teman-teman ketika lagi suntuk saja, tapi ketika kondisi apapun dan punya waktu, luangkanlah itu untuk memuji Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan hidup yang menyesakkan hati kita, pujilah Tuhan. Saya yakin dan percaya teman-teman akan menemukan kuasa, menemukan
penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam puji-pujian yang teman-teman naikkan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kehidupan setiap kita semua. Mohon dengan kasih untuk Pak Yosef boleh mendoakan, menutup dalam doa penyertaan firman Tuhan ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur kalau saat ini melalui worship night ini kami boleh diajak sekali lagi untuk lebih dalam di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan dan juga diberkati oleh perenungan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami supaya kami terus berlatih, belajar, berproses diri, menjadikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan sebagai sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kami. Dimanapun tempat, dimanapun waktu, di setiap keadaan, kami senantiasa belajar memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan lewat pujian dan penyembahan. Ada mujizat Tuhan boleh kami alami pada waktu kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan ada kekuatan Tuhan boleh kami rasakan pada waktu kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan khususnya juga kekuatan daripada Tuhan menolong kami untuk menghadapi hari-hari kami di depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan di saat ini. Izinkan kami juga berdoa kiranya Tuhan juga terus tolong Koheski di dalam segala kehidupannya, keluarganya, pelayanannya ke depan. Tuhan yang memberkati akan hamba-Mu, anak-Mu ini Tuhan. Dimanapun Engkau percayakan kepada hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, di dalam persiapan-persiapannya oleh para panitia, oleh pengisi acara, setiap bentuk kreativitas acara yang akan dipersiapkan dan dilakukan. Tuhan menolong supaya semua berjalan dengan baik, meskipun masih dilakukan secara online, tapi biarlah kiranya Natal secara online ini juga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kami umat Tuhan tanpa terkecuali di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, supaya kasih, damai, dan sukacita Natal boleh tetap kami rasakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga harus berdoa Tuhan bagi bangsa kami di dalam penanggulangan COVID-19, di dalam pemulihan ekonomi yang terdampak karena COVID-19. Kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kami Indonesia, supaya pengadaan vaksin juga boleh segera terwujud, dan biarlah kiranya setiap warga negara Indonesia, termasuk kami juga boleh dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga biarlah kiranya badai pandemi ini boleh segera berlalu dan pemulihan ekonomi juga boleh segera terwujud. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati setiap teman-teman YCC dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka, kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman terkasih, demikianlah Worship Night edisi di November. Kita diajak, puji Tuhan, untuk lebih dalam di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau kami YCC Care boleh ada untuk boleh menjadi partner doa bagi teman-teman sekalian. Karena itu yuk jangan sungkan, hubungi nomor YCC Care, sampaikan apa yang menjadi pergumulan teman-teman sekalian, dan kami akan belajar menjadi partner doa bagi teman-teman semua. Mendoakan teman-teman semua supaya Tuhan boleh memberikan jalan keluar, kemenangan atas setiap pergumulan yang dialami. Demikianlah worship night kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.